Dari media Titin Majelis Talmayanti, mohon dengan hormat berkenan kiranya para bante dan para romo panita dan ibu panita untuk melantunkan doa aspirasi dan harapan mulia. Semoga dalam acara mengenang 1 tahun kemangkatan Ibu Titin, beliau bisa mencapai alam kebahagiaan. Sebagai rasa terima kasih, kami aturkan Anjali Maitri Karuna. Bapak Ibu sekalian dan para romo yang hadir, marilah kita penuhi permintaan permohonan dari keluarga Romo Sakya yang pada hari ini mengenang memperingati 1 tahun wafatnya Ibu almarhumah Ibu Titin Martini. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, alam surga, maupun arwahnya belum mengalami ketenangan, kedamaian di alam yang sedang ditempati, dengan dukungan doa yang akan kita berikan, semoga akan mampu membantu perjalanan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, dan juga pelaksanaan peringatan 1 tahun ini sebagai bentuk kepedulian dan simpati kepada arwah beliau dan juga keluarga karena ditinggal orang amat yang dicintai. Marilah dengan penuh konsentrasi, penuh khusyuk, penuh keyakinan kita baca sabda-sabda Buddha untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang benar tentang kematian dalam rangka peringatan 1 tahun wafatnya Ibu Titin Martini. Marilah kita buka buku puja baktinya halaman 3. Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sabbenang gacchami. Dibuka halaman 5. Memuji keluhuran sifat kebaikan Buddha Nusati bersama-sama secara lengkap. Ite peso bhagawa arahang sambalika ehipasika opanayika opacatang veditapa vinyuhite dhammang Anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasati sanggang ciwitang yawanipanang saranang gacchami yeca sangga ati tacan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan. Tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku, telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau,
Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka, bagaikan buah setelah masa akan gugur. Demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan piring keramik haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian, halangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan. Semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Nicawata Sangkara Upacitwa Nirojanti Tesang Upa Samosukom Aniccawa Tasangkara Upadawa Yadaminom Upatitwa Nirojanti Esam Upa Samosukom Aniccawa Tasangkara Upadawa Yadaminom Upacitwa Nirojanti Tesang Upa Samosukom. Lambang tiada kekekalan. Seluruh semesta alam, hidup mati, timbul dan tenggelam. Anicca, anicca, dikolah corak yang nyata. Setiap materi dan batin timbul lenyap sepanjang masa. Sedih serta gembira, muda jadi tua, kumpul dan berpisah, berkembang dan layu. Timbul lenyap tanpa berhenti, lahir tumbuh lapuk mati. Anicca, anicca, dikolah sumber derita. Bagi para bijaksana kau kelihatan nyata. Gugur bunga lambang anicca, bunga yang mekar indah kini gugurlah sudah. Tak dapat dipertahankan semua,
badan pun demikian mengalami prosesnya, lahir, tumbuh, lalu mati. Anicca, anicca, salah satu hukum kesunyataan. Anicca, anicca, itu satu proses penderitaan. Kematian yang datang secara tiba-tiba di luar kekuasaan kita. Segala yang dicintai tak dapat dikokoi, pada akhirnya harus berpisah. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, pada kesempatan siang ini kami panjatkan doa dan parita untuk mengenang, memperingati 1 tahun wafatnya Ibu Almarhumah Ibu Titin Martini. Semoga dengan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan persembahan-persembahan sajian yang terpilih ini, sebagai simbol bakti dan hormat beliau ketika beliau masih hidup, apabila saat ini arwah beliau belum mengkondisikan telah di alam bahagia, dengan bantuan dari doa, persajian, dan rasa simpatik, akan mendorong beliau untuk segera mengalami kebahagiaan di alam yang sedang ditempatinya. Dan juga keluarga yang ditinggalkan segera mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sabbe satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Hingga kalau kita lihat, kita amati, apabila seorang suami ditinggal istri atau sebaliknya istri tinggal suami, setelah kematiannya itu biasanya keluarga yang ditinggalkan, orang yang paling dekat dengan yang mati, itu biasanya mengalami depresi juga bisa, ya, seperti yang dialami dalam cerita Buddhis kisah Gotami Patacara. Dia mengalami depresi yang berat, tidak bisa menerima. Dalam masyarakat umum pun kita lihat, biasanya kalau baru saja mengalami kesusahan anggota keluarga, istri atau suaminya, itu mengalami penurunan berat badan. Biasanya fisiknya yang tadinya gemuk, seger, biasanya langsung surem atau langsung mengalami kemunduran dalam hal fisik. Itu sudah biasa di kalangan kita, lingkungan sekitar kita, karena memang tidak gampang. Bahkan orang yang terjun, yang menggeluti bidang keagamaan seperti saya sendiri, sering belajar dhamma, membaca dharma tentang kematian adalah hukum abadi, tentang kematian siapapun datang, tidak begitu saja langsung bisa melupakannya. Karena sudah sekian lama itu biasanya sudah membentuk satu kemelekatan. Sang Buddha mengatakan berpisah dengan orang yang dicintai menimbulkan penderitaan. Itu betul-betul kita alami. Namun bukan berarti semua perpisahan menimbulkan penderitaan. Bagi mereka yang sudah menghayati dharma, menghayati hakikat kebenaran alam semesta ini, bisa menerima dengan lapang dada. Yaitu dicontohkan oleh para arahat, para suci. Begitu Sang Buddha meninggal, mereka pun juga biasa-biasa saja dalam merespon meninggalnya Sang Buddha. Dia merenung, sudah sewajarnya dan sudah menjadi hukum alam, siapapun yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian tanpa kecuali. Itu seorang nabi atau seorang Buddha ternyata juga mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Kematian atau di saat peringatan-peringatan kematian maupun saat kita mendoakan kematian, Sang Buddha dalam beberapa kesempatan menganjurkan kepada siswa-siswanya untuk merenung tentang datangnya kematian. Yang dianjurkan oleh Sang Buddha, datangnya kematian bukan ditujukan orang-orang yang tua, bukan ditujukan orang-orang yang sedang mengalami sakit parah, namun juga yang muda-muda pun juga layak dan harus juga merenungkan datangnya kematian ini.
Dengan merenungkan datangnya kematian pasti datang kepada siapapun, ini akan menggugah, akan memotivasi kita untuk hidup lebih baik lagi. Dicontohkan, yaitu ada seorang pemuda melihat 4 peristiwa. Di antara 4 peristiwa itu ada satu peristiwa, yaitu melihat mayat, melihat jenazah yang sedang diusung, ya. Kemudian di belakangnya banyak orang nangis-nangis, menangisi yang mati itu. Kemudian merenung, kemudian timbul pertanyaan, ya, apakah ada cara untuk mengakhiri kematian biar orang itu tidak menderita? Termotivasi ingin mengerti tentang jawaban kenapa manusia bisa mati. Adakah cara untuk menghentikan kematian? Akhirnya dia merubah hidupnya menjadi seorang pertapa. Karena ketekunannya itulah Pangeran Siddhartha yang menjadi pertapa akhirnya ketemu jawabannya. Kenapa orang bisa mati? Karena dilahirkan. Kenapa orang dilahirkan? Karena masih memiliki karma dan keinginan-keinginan yang rendah. Demikian pula, ya, Bapak Ibu sekalian, di saat kita membaca riwayat kehidupan Sang Buddha, hendaknya kita juga selalu termotivasi bahwa kehidupan ini pada suatu saat nanti akan diakhiri dengan kematian. Tidak ada jaminan bahwa kita masih seger mati sehat atau masih lama menghadapi kematian. Banyak juga orang sehat mengalami kematian. Banyak juga orang yang ditunggu-tunggu mati sudah sekarat, ternyata malah justru dia berumur panjang. Ada yang mengatakan bahwa kehidupan ini, kematian itu adalah rahasia. Ada yang mengilustrasikan datangnya kematian seperti datangnya seorang pencuri. Kapan datangnya? Bisa tengah malam, bisa juga menjelang pagi. Kita tidak tahu. Demikian pula kematian itu datang kepada siapapun. Dengan merenungkan kematian-kematian yang pasti akan datang, akan mengubah pola pikir kita menjadi jauh lebih baik. Di dalam kitab suci, ya, dalam Visuddhimagga itu dikatakan demikian, manfaat merenungkan adanya kematian ini. Seorang siswa yang rajin merenungkan kematian senantiasa sadar, ya, sadar tentang apa yang diperbuatnya, tidak mudah hanyut, bahkan dapat bebas dari kehanyutan dalam kegemarannya untuk terikat pada kehidupan dalam bentuk apapun. Bebas dari kejahatan, bebas dari nafsu indria yang menyesatkan hidup, pengertian dan keyakinan bahwa segala sesuatu tak ada yang kekal. Ia akan meyakini bahwa segala sesuatu adalah kosong tanpa inti apapun. Dan pada saat-saat menjelang kematiannya, siswa yang demikian akan bebas dari ketakutan, tetap sadar, dapat menguasai diri. Siswa yang demikian bila dalam kehidupannya tidak mencapai kebebasan mutlak atau nibbana, setidak-tidaknya ia akan dilahirkan kembali dalam alam keadaan yang lebih baik. Ini apabila orang selalu merenungkan kematian. Ternyata penjelasan Sang Buddha ini cukup panjang sekali, ini membuktikan bahwa begitu besar manfaat kalau mau merenungkan tentang kematian. Ada salah satu suku di India namanya Aghori. Dia merenungkan tentang kematian, bahwa kematian itu sudah ada di sekitar kita, agar membiasakan diri bahwa kematian itu akan datang. Dia merenungkannya kematian itu kalau ada mayat, ya, kemudian dia mengambil bagian mayat itu dimakan. Mungkin orang mengatakan itu kan kanibal, ya. Ternyata ketika ditanya merenungkan bahwa dia tidak takut terhadap kematian, karena kematian itu begitu dekat dengan kita dan itu sebagai latihan bahwa kita pun akan mati, ya. Sebetulnya kita pun, ya, itu bisa juga merenungkan kematian tanpa memakan daging manusia. Yang kita makan daging ayam misalnya saja, atau gurame, atau daging apapun, sapi dan sebagainya. Di saat kita makan, kita merenung, saya suatu saat nanti juga akan mengalami seperti sapi ini akan mengalami kematian.
Tapi yang kita lakukan apa? Di saat makan daging sapi, makan ayam, justru kita tidak melakukan perenungan bahwa yang saya makan ini barang mati, saya pun juga akan mengalami mati, tapi justru kenikmatan indriawi. Kita lupa yang kita makan adalah sesuatu yang pernah hidup dan akhirnya mengalami kematian. Itu perenungan yang mungkin bisa kita latih untuk menyadarkan kepada kita agar perbuatan kita betul-betul itu perbuatan yang membawa kebaikan-kebaikan, yang membawa manfaat dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Semoga dengan pelaksanaan doa yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini, Ibu Titin Martini, saya kira juga telah banyak mengabdi kepada biku, mengabdi kepada wihara, banyak kebaikan-kebaikan, banyak pengabdian-pengabdian yang beliau terjuni semasa hidupnya. Bekal kebaikan itulah yang akan menemani beliau, yang akan menentukan kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain. Selamat jalan Ibu Titin Martini, semoga jalanmu selalu lapang, jalanmu selalu terang, dan setelah di alam bahagia, alam surga, selalu memberikan doa restu kepada suami, kepada putra-putrinya, semoga mempunyai kekuatan melanjutkan perjuangan-perjuangan hidup yang penuh dengan tantangan dan penuh liku-liku ini. Sadu, sadu, sadu. Dengan kita baca bersama. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhumah Ibu Titin Martini. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhumah Ibu Titin Martini. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para masata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulai berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Masata.